Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam acara JM Talk episode 12, yang kali ini kami akan membawakan tema mengenai Pandemic Talk, pola hidup sehat di tengah masa pandemi dan adaptasi kebiasaan baru. Langsung saja kita sebelum memasuki acara pertama, yaitu paparan dari Dr. Reisa. Sebelumnya saya ingin membacakan CV beliau. Dr. Reisa ini mungkin Bapak Ibu sudah sebelumnya mengenalnya. Dari Dr. Reisa ini dulunya merupakan Putri Indonesia Lingkungan 2010 dan juga Miss International Indonesia 2011. Dan juga Dr. Reisa ini dinobatkan oleh Pergizi Pangan Indonesia sebagai Duta Gizi Gaya Hidup Sehat 2020. Dan saat ini Dr. Reisa juga ditunjuk sebagai juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Luar biasa. Silakan kami berikan waktu untuk dapat memaparkan paparannya mengenai pola hidup sehat di tengah masa pandemi dan adaptasi kebiasaan baru. Kepada Dr. Reisa Broto Asmoro, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk semuanya. Selamat sore tentunya kepada Bapak Muhammad Agus Setiawan, selaku Corporate Secretary Jasa Marga, dan tentunya selamat sore kepada seluruh Roadster Jasa Marga, seluruh peserta webinar Pandemic Talk di sore hari ini. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Ini suatu kehormatan bagi saya dapat bergabung dalam webinar kali ini, karena memang sebenarnya untuk menyampaikan edukasi terkait COVID-19 ini sangat kompleks, karena tujuan utamanya adalah perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini harus disertai dengan beberapa pengetahuan basic tentang COVID-19 yang benar-benar harus kita mengerti dulu agar kita siap dan nggak panik lagi menghadapi segala sesuatunya dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk keseharian kita di masa pandemi ini selama dia belum usai. Yang sebenarnya solusinya untuk dapat tetap aktif dan produktif itu nggak sulit dan nggak rumit untuk diterapkan. Oke, saya boleh share slide ya, beberapa slide. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung aja disampaikan ke kolom chat ya, Bu Lina ya, benar ya. Oke. Untuk menghadapi pandemi ini tentu kita semua tetap maunya produktif, benar ya. Tapi bagaimanapun juga kita harus aman supaya kita nggak sampai ketularan sama virus yang lagi mewabah satu dunia ini sampai mengakibatkan adanya pandemi. Nah, COVID-19 sendiri sebenarnya singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang disebabkan oleh virus yang namanya SARS-CoV-2. Nah, virus ini sebenarnya termasuk jenis coronavirus. Nah, coronavirus sendiri itu sudah lama sekali sebenarnya ada di bumi kita. Udah ratusan tahun. Tapi yang dalam zaman dulu itu kita taunya coronavirus itu cuma bisa menyerang dari binatang ke binatang lainnya. Dia tuh baru ketahuan bisa menginfeksi manusia, dan dari manusia ke manusia lainnya itu tahun 1960. Nah, jadi kalau masih ada yang bertanya, ini penyakit, ini hanya konspirasi atau tidak, mungkin harus dipelajari lagi ya, karena sebenarnya coronavirus ini emang udah ada di bumi ini udah lama sekali. Tapi kemudian dia bermutasi, karena dia mudah sekali bermutasi, muncul berbagai macam tipe. Yang paling sering menyerang manusia ada dua tipe alfa dan tipe beta. Di mana tipe alfa sendiri itu sebenarnya cukup sering kita alami, yang kita sebut sebagai seasonal flu atau flu musiman. Nah, tapi karena gejalanya ini sangat ringan, kita sering menganggapnya remeh, karena kan yang namanya virus dia self-limiting disease, dia akan sembuh sendiri. Jadi kita mengkonsumsi obat-obat over the counter, obat warung istilahnya, itu udah sembuh. Tapi kemudian ada jenis-jenis coronavirus yang mengakibatkan kefatalan, bahkan bisa mengakibatkan wabah dan sekarang ini pandemi, yakni yang termasuk golongan beta. Nah, tipe beta ini kita tahu dulu sempat ada SARS, ya kan? Kemudian ada MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Sama yang sekarang ini sedang kita alami, SARS-CoV-2, yang merupakan mutasi dari SARS-CoV-1, penyebab SARS yang dulu itu. Jadi kalau buat yang masih bertanya, kok orang-orang bisa memperkirakan bakal ada pandemi sih? Yes, karena apa? Karena ternyata para peneliti tuh udah tahu bahwa si virus ini tuh
mudah sekali bermutasinya. Tinggal nunggu waktu aja bahwa si virus ini kemudian bisa mengakibatkan wabah yang sangat cepat dan luas. Dan terbukti, kita ngalamin pandemi nih di masa sekarang kita ini. Dan sudah lebih dari 31 juta orang yang terkonfirmasi positif di seluruh negara. Bahkan tidak ada satu negara pun yang tidak luput adanya si virus corona ini. Dan dia bahkan mengakibatkan kematian sudah lebih dari 962.000 jiwa. Dalam waktu yang sangat singkat, sudah hampir 1 juta jiwa hilang. Ini luar biasa. Ini sangat mengerikan sebenarnya. Kita belum pernah mengalami hal ini kecuali dulu waktu ada pandemi 100 tahun yang lalu, tapi itu juga udah 1 abad yang lalu ya. Ternyata di Indonesia sendiri juga penambahannya juga luar biasa, sudah lebih dari 252.000 lebih ya, dan hari ini juga lebih dari 4.500 juga ya yang terkonfirmasi positif. Oleh karena itu, kita harus tahu sebenarnya kenapa sih kok dia mudah sekali menyerang orang, menular dari satu manusia ke manusia lain, kenapa? Dan kenapa kok bisa fatal? Nah, kita sama-sama lihat di gambar ini. Ini adalah gambaran dari bagian terkecil paru-paru kita. Namanya adalah alveolus, gitu ya. Nah, si virus ini masuk ke saluran pernapasan bawah kita, yaitu paru-paru, dan hidup di situ, di alveolus ini. Dan di sana, dia tuh numpang di tubuh kita untuk memperbanyak dirinya. Dia jadiin tubuh kita ini kayak mesin fotokopi, gitu. Nah, kemudian karena ada proses seperti itu namanya proses infeksinya, maka ada proses inflamasi atau peradangan. Nah, proses peradangan inilah yang mengakibatkan kita kesakitan. Misalnya apa? Ya, ini tergantung apa yang muncul. Nanti ya gejalanya akan saya bahas. Tapi mostly dia akan menyebabkan kesusahan bernapas. Kenapa kita sampai sesak napas kalau ngalamin COVID-19? Karena dia salah satu efeknya untuk mengalami inflamasi adalah pembentukan cairan yang sangat lengket seperti lem yang ada di paru-paru kita. Dan ini yang mempengaruhi ringan sampai beratnya gejala. Ini yang kita sebut sebagai pneumonia. Nah, si cairan yang terbentuk ini bisa membawa virus keluar dari saluran pernapasan bawah kita ke saluran pernapasan yang ada di atas sampai ke mulut kita. Makanya penularannya itu melalui apa? Droplets atau percikan air yang keluar dari mulut dan hidung kita. Inilah sumber penularannya. Nah, sumber penularannya terjadi berarti kalau kita apa dong? Ya, kalau kita berbicara, ya. Itu kan suka ada siraman-siraman rohani gitu ya, yang nggak kelihatan sama orang lain, kita percikan-percikannya keluar. Ketika batuk dan bersin, pasti. Atau bahkan kita nyanyi, menguap. Semua tuh bisa mengeluarkan si droplets itu ke luar dan menyebabkan kontak langsung atau orang lain tuh bisa terpercik sama si droplets ini kalau jaraknya sangat dekat, kurang dari 1 meter. Ya. Kemudian ada juga yang mengakibatkan kontak tidak langsung. Nah, kontak tidak langsung ini seperti apa? Kontak yang kalau misalnya orang tuh ngomong, terus dia jatuh nih kemana-mana nih dropletsnya. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan orang itu jadi megang-megang ya barang-barang yang terkontaminasi oleh si virus ini, kemudian kita nggak sengaja pegang muka bagian masuknya virus ini, yakni mata, hidung, dan mulut. Nah, ini yang menyebabkan si virus itu mudah sekali menular. Bahkan ini kalau di lingkungan sekitar kita, bisa terjadi yang namanya penularan airborne dengan syarat droplets yang keluar itu sangat kecil ukurannya. Biasanya kurang dari 5 mikrometer, sehingga dia bisa mengapung atau berada di tengah-tengah udara yang ventilasinya tidak baik. Jadi biasanya mikrodroplets ini yang bisa menyebabkan penularan melalui airborne itu terjadi di rumah sakit di mana dilakukan tindakan medis yang menghasilkan droplets yang sangat kecil. Misalnya kayak apa? Ketika proses intubasi, ketika pemasangan ventilator, ketika nebulizer, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menyebabkan orang itu keluar yang dari saluran pernapasan bawah ke udara di sekitarnya. Makanya para petugas medis yang berhubungan langsung dengan pasien dan menghirup udara yang sama dengan pasien itu harus menggunakan APD yang memadai, ya, APD lengkap. Nah, gejala yang muncul sendiri bagaimana? Untuk COVID-19 sebenarnya gejalanya masih terus kita pelajari ya, tapi sampai saat ini
kita tahu ada 3 gejala utama, demam, batuk, dan sesak napas. Meskipun tidak semua orang-orang yang terkena COVID-19 pasti akan mengalami gejala yang sama. Ya, bisa bervariasi. Jadi ada yang hanya kelelahan rasanya, ada yang sakit kepala, ada yang mual muntah, bahkan banyak sekali gejala yang tidak khas. Misalnya, ada orang datang nih, pembengkakan kelopak mata. Ternyata pas diperiksa, oh COVID-19-nya positif. Atau ada juga yang datang dengan ruam di tangan dan di kaki. Nggak ada keluhan di saluran pernapasan. Begitu diperiksa, loh, COVID-19-nya positif juga. Jadi artinya apa? Gejala COVID-19 ini makin kita ketahui bahwa dia banyak sekali, ya, makin beragam dan belum tentu semuanya berhubungan dengan saluran pernapasan. Ini yang membuat kita harus ekstra hati-hati. Ada orang-orang yang mungkin gejalanya sangat ringan, yang kita sebut sebagai orang-orang asimptomatik atau kita dulu sebutnya OTG gitu ya. Mereka nggak merasa bahwa dirinya sakit. Jadi mereka tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, kalau tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dia bisa menularkan ke orang lain. Nah, ada juga orang-orang yang presimptomatik. Apa itu? Lihat di sini ada yang namanya masa inkubasi. Masa inkubasi ini adalah masa di mana pertama kali virus itu masuk ke tubuh kita sampai timbulnya gejala. Itu adalah masa inkubasi. Ini masa inkubasi ini sangat panjang, dari 2 hari sampai 14 hari. Jadi kalau misalnya orang munculnya di awal-awal, ya dia langsung memeriksakan diri. Kalau munculnya di hari-hari terakhir-terakhir gimana? Udah di hari ke-10, ke-11, dia baru muncul gejalanya, meskipun rata-rata di hari ke-5 ya muncul gejalanya ya. Terus dia tetap beraktivitas, nggak jaga jarak, nggak pakai masker. Nah, ini yang orang-orang yang serem juga karena kita sebut sebagai presimptomatik. Orang-orang ini nggak tahu dia sakit, belum muncul gejalanya, tapi dia sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, orang-orang yang asimptomatik dan presimptomatik inilah yang sebenarnya harus kita waspadai. Karena apa? Karena dia tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Makanya, sampai saat ini, untuk menentukan seseorang itu COVID-19 atau tidak, itu bisa mengandalkan beberapa tes, yakni yang pertama ada rapid test. Ya. Rapid test sendiri, ini banyak sekali yang menjadi pergunjingan ya. Perlu nggak sih, valid nggak sih, akurat nggak sih, gitu ya. Kok banyak yang negatif segala macam. Gini, kita pelajari dulu sebenarnya rapid test ini apa sih? Ya. Rapid test ini adalah pemeriksaan cepat yang memeriksa antibodi. Caranya adalah dengan prick test, jadi ngambil sampel darah yang dari ujung jari, atau pengambilan darah melalui vena. Atau ada juga yang menggunakan swab. Ingat ya, swab itu belum tentu PCR swab test loh. Ada juga beberapa rapid yang menggunakan caranya swab. Tapi yang diperiksa adalah antibodinya, yang disebut IgG dan IgM itu. Di mana antibodi itu, kalau lihat di gambar berikut ini, biasanya baru muncul belakangan, karena dia termasuk imunitas yang adaptif, bukan imunitas yang mula-mula. Jadi kalau kita bayangkan antibodinya baru muncul di hari ke-5, sedangkan dia angka tinggi-tingginya hari ke-10. Terus kita melakukan pemeriksaan rapid ini di hari awal sebelum antibodinya muncul. Padahal kita lihat di sini ada virusnya sudah masuk, ya. Virusnya sudah masuk, sudah bisa menginfeksi, bahkan titer virus nih sudah tinggi, bisa menularkan ke orang lain, tapi antibodinya belum terbentuk. Nah, kalau kita lakukan pemeriksaan di situ, rapid antibody, ya tentu saja akan menghasilkan hasil yang negatif. Makanya rapid itu harus diulang minimal 1 minggu kemudian. Tujuannya apa? Ya kalau diharapkan pemeriksaannya misalnya nih pemeriksaan pertama di hari ke-3. Kemudian kita ulang pemeriksaannya di 1 minggu kemudian di hari ke-10. Ya diharapkan sudah memberikan hasil yang sebenarnya karena antibodinya sudah terbentuk di level yang tinggi. Tapi kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan di luar hari itu, tentu tidak akan memberikan hasil yang sesuai karena antibodinya belum muncul. Nah, rapid antibody ini memang harus disertai dengan isolasi mandiri. Jadi kalau ada orang yang punya riwayat kontak, punya gejala yang mengarah kepada COVID-19, tidak bisa melakukan PCR swab test, hanya memiliki alat rapid test. Maka dia harus benar-benar isolasi mandiri, menerapkan protokol kesehatan dengan baik untuk melanjutkan pemeriksaan keduanya. Jadi bukan berarti si rapid test ini nggak akurat atau akurasinya rendah, sebenarnya enggak. Banyak merek si rapid ini yang bagus juga. Bahkan buatan Indonesia juga rapidnya bagus loh. Akurasinya sampai 95%. Tapi itu tadi, kembali lagi kapan kita melakukan pemeriksaan rapid itu, gitu.
Kemudian yang sampai saat ini merupakan gold standar penegakan diagnosis untuk COVID-19, yakni adalah PCR swab test. Nah, PCR swab test ini merupakan tes andalan yang bisa memastikan seseorang itu mengidap COVID-19 atau tidak sampai saat ini, selain menggunakan CT scan ya, untuk melihat gambaran parunya. Tetapi memang PCR swab test ini membutuhkan biaya yang lebih tinggi ya, dan juga hasil yang tidak cepat. Karena apa? Dia tuh tujuannya melihat material genetik virus itu. Kalau misalnya dilakukan swab, kemudian dilihat apakah cairan dan virus itu, cairan yang diambil melalui swab itu mengandung virus itu atau tidak. Kalau sudah terdeteksi, ya udah pasti di tubuhnya ada infeksi virusnya, kan gitu. Nah, tapi ini tentu membutuhkan waktu dan biaya yang lebih tinggi karena dilakukan oleh tenaga profesional, menggunakan pemeriksaan laboratorium, dan memang butuh proses gitu. Ya ini sampai saat ini kita hanya punya ini andalannya untuk mengkonfirmasi apakah COVID-19-nya positif atau tidak. Sampai saat ini baru ini. Yang menjadi salah satu kelemahan dari PCR swab test itu adalah dia tidak bisa membedakan antara virus yang aktif dengan yang sudah tidak aktif. Jadi kita tahu yang namanya infeksi virus itu sendiri sebenarnya adalah self-limiting disease. Dia itu akan sembuh sendiri pada waktunya. Nah, kalau sembuh sendiri, berarti kan pada satu poin dia akan bisa beraktivitas lagi seperti biasa gitu, dan dia sudah punya antibodinya gitu ya. Tapi selama awal-awal kita punya dan melakukan pemeriksaan ini, diagnosis orang sembuh kan PCR swab-nya negatif sebanyak 2 kali. Nah, sekarang kita udah tahu, ternyata orang sembuh bisa aja menghasilkan PCR swab-nya tetap positif, karena dia tidak bisa membedakan antara si virus ini, virus yang aktif, masih bisa menularkan, atau virus yang udah nggak aktif, udah sisa-sisa aja. Karena metabolisme orang itu kan beda-beda ya untuk mengeliminasi sisa-sisa infeksi. Itulah sebabnya PCR swab test ini juga masih punya beberapa kelemahan. Nah, jadi orang yang sembuh sekarang harusnya gimana diagnosisnya? Dari WHO dikatakan bahwa kalau orang itu sudah selesai menjalani masa infeksi, yakni 14-21 hari, kemudian ditambah 3 hari tanpa gejala, maka orang itu sudah dinyatakan sembuh. Gitu. Oke, next. Untuk sampai saat ini, kita tahu sudah banyak sekali orang sebenarnya yang sembuh ya, meskipun beberapa yang harus kehilangan nyawanya, tapi makin kesini kita makin tahu bahwa ada beberapa pengobatan yang adekuat. Ya, ini adalah beberapa tata laksana yang diberikan kalau seseorang itu terinfeksi COVID-19. Ya. Yang kita tahu sampai saat ini tidak ada obat antivirus yang spesifik untuk membunuh si COVID-19 ini. Tapi yang ada apa? Mengurangi keluhan. Ya, misalnya kalau muncul demamnya dikasih anti demam, mengurangi batuknya dikasih anti batuk, dan lain sebagainya. Yang dilakukan adalah pengurangan jumlah virus yang bereplikasi, itu ada. Kemudian yang paling terkini adalah tata laksana terapi plasma atau plasma konvalesen. Ini promising, karena buat pasien yang sudah sembuh, itu bisa membantu orang-orang yang sedang sakit. Supaya apa? Tujuannya mengurangi lama sakitnya dan mengurangi fatalitas penyakit ini. Ya. Kemudian karena penyakit ini begitu kompleks ya, tentu kita harus menyadari bahwa mau tidak mau, kita harus hidup berdampingan dengan virus ini. Mau tidak mau. Itulah sebabnya ini penting sekali kita tahu solusinya. Ya, yang namanya adaptasi kebiasaan baru. Ya, buat orang lebih suka mungkin nyebutnya the new normal life gitu ya. Kalau saya sih lebih sukanya adaptasi kebiasaan baru. Karena buat saya ini membiasakan sesuatu, mengadaptasikan kebiasaan-kebiasaan yang belum pernah kita adaptasikan sebelumnya, ya kan? Meskipun basicnya sebenarnya kita udah diajarin dari kecil. Mungkin Bapak Ibu semua pernah dengar nih, ada yang namanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Pernah dengar ya? Tapi kayaknya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat itu apa sih? Ini yang sudah digaungkan berkali-kali ya. Perilaku hidup bersih untuk diri sendiri, yakni apa? Cuci tangan pertama. Wow, ini sudah 2020, saya kira mobil udah terbang gitu ya waktu kecil. Ternyata masih ngajarin cara orang cuci tangan juga. Ingat, cuci tangan ini harus 6 langkah minimal,
menggunakan sabun antiseptik dan air mengalir selama 20 detik, atau kalau tidak ada, boleh tuh gunakan hand sanitizer yang kadar alkoholnya 60%. Kemudian, kenapa kita harus penting banget cuci tangan sih? Nah, ingat, tadi kita kan megang-megang segala macam barang-barang yang ada di lingkungan. Misalnya kita pergi ke ruang publik gitu ya, keluar rumah. Terus kita punya satu kebiasaan untuk memegang muka kita, wajah kita, sebanyak 20 kali selama 1 jam. Bayangin, lubang masuknya virus balik lagi. Virus itu hanya bisa masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Dan kita punya kebiasaan untuk pegang-pegang itu. Kalau perempuan biasanya yang benerin poni lah, benerin hijab, benerin kacamata, atau cowok tuh biasanya megang hidung, megang dagu, kumis gitu ya, tanpa disadari. Nah, makanya jangan sentuh-sentuh bagian itu, tempat masuknya virus. Virus itu nggak bisa masuk lewat telapak tangan, siku, atau bagian kulit lainnya gitu ya. So, tetap usahakan jaga kebersihan diri, itu yang utama. Kemudian jangan lupa jaga jarak aman. Kenapa sih kita harus jaga jaraknya tuh 1-2 meter dari orang lain? Kembali lagi kita nggak mau sampai terkena kontak langsung kan dari orang lain, terpercik tanpa kita lihat. Jangan sampai orang itu menyiprat-nyipratkan droplets-nya kemudian terhirup sama kita tanpa kita sadari. Nah, kita asumsikan 1-2 meter itu udah cukup sebenarnya supaya kita nggak kecipratan. Apalagi kalau misalnya ada yang batuk atau bersin, wah harus lebih jauh lagi. Bisa 5 meter kali ya kita jaga jaraknya ya. Dan tentunya kedua hal ini harus sertai dengan apa? Penggunaan masker. Ingat, penularannya utama dari mana? Mulut dan hidung kita. So, solusi utama untuk memutus mata rantai penularan si virus ini adalah menggunakan masker. Karena kita masing-masing itu harus menganggap bahwa diri kita itu berpotensi menularkan virus ini ke orang lain. Karena kita nggak pernah tahu kita yang bawa virus atau orang lain atau siapa. Jadi kita harus mindset-nya, saya pakai masker, ya, orang lain harus pakai masker. Tujuannya apa? Untuk saling melindungi. Ya, maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Udah sering dengar kan? Kenapa begitu? Karena gini, lihat gambar yang ada di samping ini. Kalau misalnya dua-dua orang, yang satu sakit, satu enggak, tanpa dia sadari gitu ya, itu pakai masker, resiko penularannya bisa turun di bawah 2%. Bahkan kalau kedua orang ini bisa jaga jarak 2 meter, resiko penularannya berapa? 0%. Artinya, meskipun ada orang-orang yang membawa virus ini di luar, tapi kalau kita mau menerapkan pakai masker dengan baik dan benar, nggak diturun-turunin, nggak taruh di dagu, nggak di bawah hidung, terus kita jaga jarak sama orang lain, kita sudah bisa produktif dan aman. Ya, jadi nggak perlu takut lagi dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita nggak perlu lagi takut harus berdiam diri di rumah aja. Karena apa? Sudah ada solusinya yang mudah. Itu tadi, memakai masker, menjaga jarak, dan gimana biar nggak kontak tak langsung tadi menulari kita? Cuci tangan. Nah, simple ya sebenarnya ya. Tadi soal penularan yang sudah digaungkan pemerintah selama ini 3M gitu ya. 3M penting. Terus ada lagi berhubungan dengan PHBS lainnya, yakni apa? Selain kebersihan diri, juga ada kebersihan lingkungan. Pertama, sirkulasi udara. Kenapa sirkulasi udara penting sekali? Karena ingat, virus ini kan bisa menular melalui udara ya. Jadi percikan droplets itu bisa ke udara, kemudian bisa jatuh seiring gravitasi. Kalau kecil banget, ya dia bisa ada di ruangan itu ya selama beberapa jam. Kalau sirkulasi udaranya diganti udara bebas, tentu akan membuat virus itu hilang gitu. Jadi yang paling penting adalah sirkulasi udara dengan baik. Kalau di kantor yang tertutup bagaimana dong? Nah, manfaatkanlah teknologi. Sudah ada air purifier, biasanya ada HEPA filternya, kemudian menggunakan air desinfektan, dan lain sebagainya. Dan yang nggak luput juga harus jadi perhatian dimanapun kita berada, terutama di perkantoran, adalah menjaga dapur atau pantry dengan bersih. Ya, karena tadi penularannya kan dari droplet ya, jadi yang berhubungan sama air liur dan air ingus, itu harus benar-benar bersih dan jangan saling tukar-tukaran. Jadi kalau ada pantry di kantor, di kantin, dan lain sebagainya, upayakan punya sendiri masing-masing dan nggak sharing dengan orang lain. Gitu. Dan yang membuat saya harus memaparkan kepentingannya protokol kedatangan yang ini juga karena muncul lagi yang namanya klaster perkantoran. Yang kita tahu sekitar 1 bulan yang lalu ya itu sudah sempat viral, terutama di ibu kota, muncul klaster perkantoran, 65 klaster perkantoran. Dalam seminggu 90 klaster perkantoran. Yang kalau diamatin, kok
2 minggu setelahnya banyak sekali klaster perumahan. Nah, artinya apa? Yang dari luar tadi membawa virusnya, membawa penyakitnya ke dalam rumah. Gimana caranya supaya kita mengurangi potensi terjadinya penularan di rumah? Yang pertama, protokol kedatangan. Jadi Bapak Ibu semua yang sudah bekerja di luar rumah, ya lepas sepatunya di depan rumah ya. Lepas dan jangan dibawa masuk. Bersihin dulu. Kemudian barang bawaannya, belanjaannya, tas semua harus dibersihkan dulu sebelum masuk ke rumah. Nah, begitu sampai rumah, langsung masuk kamar mandi, mandi, keramas, ganti baju bersih yang baru menyapa anggota keluarga yang lain. Ya, jadi itu pentingnya protokol kedatangan ya supaya menghindari penularan ke orang-orang yang ada di rumah kita. Dan yang sering kita lakukan juga sehari-hari adalah melakukan pemesanan online. Siapa di sini yang jadi sukanya pesan-pesan online, baik dari makanan gitu ya, barang-barang. Nah, ini bersihin dulu ya, buang wadahnya di luar kalau bisa, terus kemasan dalamnya dibersihkan dengan desinfektan yang sesuai, ya jangan yang bersifat korosif, jangan membersihkan barang-barang yang berhubungan dengan makanan, dengan cairan pemutih baju misalnya, ya tidak boleh ya, itu bahan kimia berbahaya. Kalau misalnya pesan makanan, handlingnya dengan yang pembersih yang food grade. Kemudian juga kalau takut nih pesan makanan dari luar gimana ya, dipanasin ulang juga membantu loh. Ya, dengan suhu 65 derajat Celcius, selama 3 menit, virus ini sudah mati. Jadi dengan suhu yang lebih tinggi lagi, ini membuat virusnya matinya lebih cepat. So, kalau worry, pesan makanan, panasin aja dulu. Ya. Dan yang nggak kalah penting adalah perilaku hidup sehat. Hidup sehatnya gimana sih? Gizi seimbang pastinya. Ya, buat semuanya yang tahu dulu 4 sehat 5 sempurna, zaman sekarang udah diganti ya, harus lebih kekinian. Taunya gizi seimbang. Gizi seimbang ini apa sih? Semua gizi kita harus dikonsumsi dengan baik. Dari karbohidratnya, protein, lemak baik, vitamin, dan mineral. Termasuk vitamin apa? Vitamin A, B kompleks, vitamin C, vitamin D, E, dan mineral dari mulai zat besi, zinc, selenium, magnesium, kalsium, kalium, wah semuanya. Jadi buat semua orang yang merasa bahwa saya udah booster vitamin C dosis tinggi loh, udah aman dong, badan saya udah kuat dong. Well, perlu diingat lagi bahwa tubuh kita tuh nggak cuma butuh vitamin C aja loh, butuh vitamin yang lain juga. Jadi yang paling penting sebenarnya mencukupi gizi seimbang. Caranya gimana? Ini ada anjuran pemerintah dari zaman dulu, namanya isi piringku, dengan gerakan geremasnya ya. Boleh dilihat di situ ada porsinya per kali makan. Itu ternyata sayuran harus sama banyaknya dengan makanan pokok. Terus yang namanya buah-buahan harus sama banyaknya dengan lauk pauk. Nah, buat semuanya yang nggak suka makan sayur, atau sayur hanya dijadikan sebagai garnish, nah mulai sekarang ditambah ya. Karena apa? Vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu harus tercukupi dengan baik dari sayuran dan buah-buahan. Nah, buat Bapak Ibu, biasanya Bapak-Bapak sih suka makan nasinya satu piring full, baru lauknya di atasnya ditumpuk gitu ya. Nah, itu sekali makan atau tumpengan, Pak. Coba dilihat lagi porsinya. Sama satu lagi yang mau saya highlight di sini adalah air mineral. Biasanya kita tahu konsumsi air mineral 2 liter atau berapa? 8 gelas misalnya ya. Ada patokan khususnya sebenarnya yang lebih spesifik, yakni 0,03 dikalikan kilogram berat badan. Kenapa saya kasih tahu ini? Karena salah satu adalah kekentalan darah. Makanya sebelum sakit, selama sehat, kita harus menjaga darah kita dengan baik. Air mineral harus cukup. Ya, buat orang-orang yang berat badannya lebih besar, tentu membutuhkan air mineral yang lebih banyak juga. Jadi buat semuanya, Bapak, Ibu, semuanya dihitung lagi kebutuhan cairannya minimal berapa, ya, supaya nggak sampai kekurangan. Kemudian selain itu perilaku hidup sehat juga harus disertai dengan tidur cukup. Ayo, siapa di sini yang sejak PSBB kok malah tidurnya jadi berantakan? Atau siapa yang di sini nggak pernah olahraga teratur? Nah, harusnya olahraga, karena di masa seperti ini tetap disarankan olahraga minimal 15-20 menit 3 kali seminggu. Tapi olahraganya nggak perlu berat-berat. Di masa pandemi ini, olahraga yang disarankan adalah intensitas ringan sampai sedang. Tujuannya apa? Supaya sehat aja. Kalau kita intensitasnya berat, misalnya kita maraton, triathlon, dan lain-lain gitu ya, itu tubuh butuh waktu untuk kembali fit lagi. Dan waktu yang dibutuhkan itu akan lebih lama. Nah, kalau tubuhnya belum fit, itu akan lebih mudah terinfeksi virus di masa-masa itu.
So, di masa pandemi ini, olahraganya di rumah aja deh, daripada repot-repot. Pada berantem pakai masker apa enggak sih kalau lagi olahraga? Nah, mendingan di rumah. Udah jelas-jelas nggak perlu pakai masker, ya kan? Terus nggak perlu pakai alat macam-macam. Sekarang kan banyak tuh panduan-panduan olahraga melalui sosial media. Atau bisa tiktokan bareng sama keluarga. Yang penting kan gerak nih badannya, ya kan? Itu yang sebenarnya bisa jadi solusi, terutama di masa pandemi seperti ini. Ini banyak sekali soalnya yang bertanya sama saya, ini lagi berjemur nih penting banget vitamin D. Baru lagi dibahas lagi nih, vitamin D gimana kecukupannya, gimana dengan berjemur. Nah, sebelum ada yang bertanya, saya jawab dulu deh. Sebenarnya berjemur itu kapan sih? Kok saya ada yang tim jam 8? Siapa di sini yang tim jam 8 pagi? Ada yang tim jam 10 pagi? Atau ada yang tim jam 12 atau jam 1 siang? Waduh, gosong nggak tuh? Jadi sebenarnya waktu yang paling tepat itu tergantung di mana kita berada dan bagaimana kondisi mataharinya. Untuk mengetahuinya, kita bisa ngecek dulu, ya. Untuk mengetahui si ultraviolet itu cukup atau tidak, kan tergantung dari lokasi, ya. Ada garis lintang atau bujur gitu ya, tinggi rendahnya daerah. Kalau ada yang bilang, jam 10 dong berjemurnya. Wah, kalau yang di gunung sih nggak apa-apa ya. Kalau yang di pantai gimana? Kayaknya udah mulai gosong tuh ya jam 10 ya. Kemudian, tergantung juga sama apa, musim atau cuaca. Nah, buat kita di Indonesia 2 musim ya it's okay. Musim hujan dan musim panas kayaknya nggak terlalu pengaruh gitu ya, nggak terlalu jauh beda. Tapi buat negeri yang 4 musim, harus ya jam 10 gitu, kok kayaknya maksa banget ya. Kalau musim salju gimana? Nggak ada mataharinya, percuma mau jam berapapun. So, yang paling gampang, kita punya kemajuan teknologi namanya UV index. Dicek aja UV index-nya di handphonenya masing-masing. Pasti pada punya kan aplikasi weather atau cuaca, cuma nggak pernah merhatiin. Biasanya di pojok kanan tuh ada UV index namanya, dan itu ada angka-angkanya. Kalau angkanya udah di atas 11, jangan berjemur lagi. Itu udah berbahaya, bisa meningkatkan kemungkinan atau resiko kanker kulit. Jadi kapan dong berjemurnya? Saat UV index-nya itu aman. 1-2 udah nggak perlu pakai proteksi. Kalau 3-5 harus pakai sunblock. Kalau lebih dari itu gimana? Pakai lebih protektif lagi, misalnya topi atau kacamata hitam, jaket gitu ya, kalau misalnya mau lebih lama lagi waktunya berjemur di masa-masa itu. Gampang ya, jadi udah nggak ada lagi tim-timan ya, sesuaikan dengan kondisi rumah Anda masing-masing. Oke, sekarang saya masuk ke adaptasi kebiasaan baru di tempat kerja. Nah, saya masih kaget juga karena di beberapa tempat, baik di perkantoran atau di pusat perbelanjaan, ada yang memeriksakan termometernya dengan termogan, tapi ditembakkannya di telapak tangan. Waduh, atau di punggung tangan gitu ya. Oke, ini mungkin termakan oleh video viral yang mengatakan termogan merusak otak kali ya. Untuk menjawab itu, oke, saya ingatkan sekali lagi kalau termogan itu tidak merusak otak ya, karena dia hanya menembakkan sinar laser yang berupa infrared ya, jadi bukan laser yang berbahaya gimana-gimana. So, kenapa ditembakkannya kok di dahi? Karena di sini nih ada arteri besar atau pembuluh darah besar yang kalau diukur suhunya di situ, dia bisa menggambarkan suhu tubuh kita secara general. Nah, kalau misalnya ditembaknya di punggung tangan, di siku gitu ya, kan jadi nggak akurat lagi gitu ya. So, buat semuanya jangan takut ya kalau misalnya dilakukan pemeriksaan menggunakan termogan yang di dahi. Nah, tujuannya apa sih? Ya, supaya kita tahu nggak ada orang yang sakit memaksakan diri berkeliaran kemana-mana. Ya, so buat semua orang yang sakit tetap di rumah aja. Atau segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri. Kalau misalnya di kantor, semua juga yang dipegang oleh orang banyak harus dibersihkan dan harus disediakan hand sanitizer di dekatnya. Jadi supaya orang habis mencet-mencet, nggak apa-apa mencet, tapi habis itu langsung bersihkan dengan baik, ya. Cuci tangan atau gunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60%. Nah, terus kalau di lift nih kan sekarang kita diwajibkan untuk jaga jarak nih ya. Kenapa? Karena ventilasinya tuh buruk sekali di lift ini. Jadi buat orang-orang yang ada di lift jangan ngobrol. Dan kalau bisa jangan hadap-hadapan, saling membelakangi. Tujuannya itu tadi, supaya kita tidak menghirup udara-udara yang keluar dari mulut dan hidung seseorang. Begitupun dengan kebiasaan kerja, itu harus diadaptasikan dengan baik ya. Sekarang kita sarankan nih, kita sekarang daring nih ya. Ini kebiasaan baru nih buat semuanya nih. Tatap mukanya dikurangin. Bahkan kalau di kantor, sampai saat ini kalau di Jakarta sih ya, masih 50% yang disarankan ya PSBB ini yang masuk kantor.
Nah, sama rekan kerja, kita kan sama-sama saling sayang nih ya. Persahabatannya udah bagai kepompong gitu ya, dari pagi sampai malam kerja bareng. Nah, meskipun kita tiap hari ketemu, tiap hari kerja bareng, kita harus saling melindungi dengan cara apa? Jangan lepas masker meskipun tiap hari ketemu sama dia. Ya, kalau ngobrol apalagi nggak boleh lepas masker, karena kita harus berpikir bahwa diri kita bisa aja yang membawa virus itu, ya, bisa aja berpotensi. So, buat yang lagi meeting, apalagi di ruang tertutup seperti gambar yang di kiri bawah ini, harus jaga jarak dan harus semuanya pakai masker. Ya, kenapa? Karena ya itu tadi, virus itu kan keluar lewat mulut sama hidung kita. Kalau misalnya kita lagi meeting, terus malah maskernya turun-turunin, ya kan udaranya dropletnya malah ke situ gitu ya, malah ke ruangan tertutup itu. Kemudian saya sering lihat tuh kalau ada orang presentasi, itu malah maskernya diturunin, padahal di ruangan tertutup seperti itu. Yang ada malah berbahaya, justru malah dia yang berbicara lagi presentasi, malah buka masker. Jadi biasakan ketika meeting atau presentasi atau apapun ketemu sama rekan kerja, tetap pakai masker dan jangan makan bareng. Biasanya tuh malah nyiapin makanan di tengah gitu kan, kumpul-kumpul kayak gini, ngobrol-ngobrol deket nggak pakai masker. Nah ini yang udah tidak bisa lagi. Sekarang di masa pandemi ini aja kok, nggak selama-lamanya. Oke, ya kita harus ubah kebiasaan kita termasuk pada saat makan. Kalau makan kita mau nggak mau lepas masker ya. Nah, lepas masker, tetap harus jaga jarak dengan orang lain. Kalau bisa makannya sendiri-sendiri ya, satu meja satu orang. Tapi maskernya jangan diturunin dagu gini ya. Maskernya dilepas, disimpan di tempat khusus. Kalau turunin dagu sama aja kita memperin sih kotoran yang udah disaring di bagian depan masker itu ya ke muka kita yang bagian paling rentan. Kemudian kalau misalnya lagi di kantin atau restoran, kalau ada nih yang seperti ini, contohnya kaca akrilik atau plastik tebal gitu ya, yang bisa dibersihkan sebelum dan setelah kita makan, ini bisa membantu kita tetap bisa ngobrol. Tapi kalau nggak ada ya harus makannya sendiri-sendiri aja deh. Ya, yang namanya piring berdua, meja berdua, segelas berdua, udah nggak romantis lagi, oke? Dan semuanya ingat bahwa ketika berada di ruang publik tetap harus jaga jarak, ya, jangan berkerumun. Kembali lagi, hindari penggunaan telepon genggam di tempat umum dan makan karena takut terkontaminasi. Nanti kita malah memasukkan virus atau nempelin virus ke wajah kita. So, sebaiknya sama-sama jaga jarak. Kemudian, kalau bisa sih bawa kantong belanja sendiri dari rumah ya, karena di plastik kan dia bisa bertahan nih sampai 72 jam bahkan ya. So, pilihlah bahan yang bisa dicuci. Nah, ini selain ramah lingkungan, kita tahu itu udah pasti bersih. Ya. Kemudian, semua yang setelah kita memegang semua barang-barang yang dipakai oleh umum, uang, peralatan, semua segala macam kita harus cuci tangan setelahnya langsung. Sebelum kita kelupaan memegang wajah kita lagi. Dan kalau boleh saran, mulai sekarang biasakan bawa bekal sendiri dari rumah. Kalau nggak bisa masak gimana? Ya udah, bawa tempatnya aja. Apa tuh kotak Tupperware itu ya? Kalau nggak alat makannya, sendok garpunya, segala macam. Jadi semuanya bawa sendiri karena apa? Penularan dari mana? Droplet. Kalau kita tuker-tukeran sendok di restoran sama orang lain yang kita nggak bisa jamin ini bersih 100% nggak ya? Kita kan nggak bisa lihat virusnya. So, lebih aman kita bawa sendiri aja dari rumah, gitu ya. Dan di masa pandemi ini memang kita harus menghindari kontak fisik. Kita orang Indonesia tuh punya kebiasaan, salamnya tuh banyak. Dari mulai salaman, cupika-cupiki, cium tangan, apa apa jidat sama jidat, aduh macam-macam ya. Salam versi Indonesia. Mulai sekarang diganti dulu. Jangan kontak fisik, nggak siku-siku nggak usah. Deket juga sama aja. Jadi bisa dari jauh, bisa kasih ini apa salam namaste gitu kali ya, atau salam sehat, atau hai gitu aja. Yang penting hindari dulu deh kontak fisik dengan orang lain. Emang bawaan kita di masa pandemi ini jadi banyak ya. Ini kebiasaan baru nih, adaptasi kebiasaan baru. Tapi ini bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Bisa dilakukan kalau semuanya mau dan saling sadar bahwa ini bisa menyelamatkan diri kita dan lingkungan sekitar kita dan orang-orang kita yang tersayang. Sedikit update dari saya tentang vaksin, karena pasti banyak yang menanyakan tentang kemajuan vaksin. Di Indonesia ini ada beberapa vaksin yang sedang dikembangkan, ya. Yang ada sampai saat ini ada vaksin merah putih dan ada juga Sinovac dengan Bio Farma. Nah, keduanya sama-sama sedang dalam tahap uji klinis, di mana yang Sinovac atau Bio Farma ini sudah masuk ke fase ketiga. Nah, fase ketiga ini dari fase ketiga uji klinis. Ya, vaksinnya memang banyak sekali ya.
Nah, fase yang sedang kita alami sekarang ini memang sedang melihat apakah dia tuh antibodinya tuh cukup ya untuk memberi proteksi kepada kita, namanya efikasi. Kemudian kalau misalnya nanti ternyata efektif ya, kemudian efek sampingnya juga nggak ada, sangat minimal misalnya, baru deh kita harapkan bulan Januari diajukan ke BPOM, terus di ACC, nah ini baru bisa diproduksi. Jadi memang vaksin ini masih butuh perjalanan panjang sebenarnya ya. Belum lagi nanti proses dari barangnya disuntikan ke orang-orangnya. Nah, ini juga satu tantangan tersendiri untuk Indonesia. Tapi kita harapkan ya akhir 2021 ini bisa mencapai 290 juta dosis yang tersedia. Jadi kita harapkan, kita sama-sama berdoa deh supaya ini berhasil. Jadi kita bisa membuat imunitas tambahan dari si vaksin ini. So, buat semuanya tetap waspada ya, jangan panik. Ini pandemi masih ada, tapi jangan panik, jangan stres ya. Karena stres ujung-ujungnya bakal nurunin sistem imun kita lagi. So, buat semuanya tetap waspada. Ada yang paling penting sebenarnya adalah balik lagi, disiplin menerapkan protokol kesehatan. Itulah yang bisa membuat kita tetap aman dari COVID-19, tapi bisa terus produktif menjalani kehidupan kita sehari-hari di tengah-tengah pandemi ini. Baik, itu tadi sedikit materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Mbak Lita. Terima kasih banyak, Dr. Reisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kabur dulu, teman-teman. Ini kita masih ada speaker berikutnya yang juga luar biasa dari Bapak Korsek kita, Pak Agus Setiawan, yang akan memaparkan materinya juga. Nanti Bapak akan memaparkan tentang perkembangan jasa marga sendiri yang mungkin terdampak dengan adanya pandemi COVID dan juga protokol-protokol kesehatan apa saja sih yang harus dipatuhi oleh karyawan jasa marga. Nah, langsung saja kita persilahkan kepada Korporat Sekretari Jasa Marga, kepada Bapak Agus Setiawan, kami persilahkan. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Mbak Lina. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Jadi, alhamdulillah kita udah dapat informasi yang lengkap nih dari Dr. Reisa. Nah, sebelum sesinya mulai nih, Mbak Lina, karena tadi Dr. Reisa kan sudah berulang kali tuh menyampaikan PHBS, kemudian nyebut-nyebut 3M, dari mulai awal sampai terakhir. Nah, ini teman-teman nih, sekarang kita coba kuis dulu ya, sebelum mulai ke sesi. Apa kepanjangan dari 3M yang disebut Dr. Reisa tadi, yang merupakan protokol utama kita untuk mencegah penyebaran COVID? Hadiahnya apa, Mbak Lina, untuk 2 orang nih yang paling cepat dan menjawab tepat? Ayo Bapak Ibu, roster, langsung aja di chat room Zoom-nya, cepat-cepatan ditulis. Nanti kita akan catat sih, panitia akan catat. Nanti kita akan sampaikan kepada Pak Agus siapa yang tercepat. Banyak banget Pak Agus ternyata. Udah banyak ya. Berarti nih semuanya tadi kayaknya dengernya serius ya, Mbak Lina ya. Jawabannya benar semua nih, jawabannya. Oke, baik. Nanti di akhir sesi ya, Mbak Lina bisa menyampaikan yang paling pertama dan jawabannya tepat. Nah, tapi kalau melihat ini semuanya, insya Allah nih monitor paparannya Dr. Reisa dengan serius ya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Teman-teman semuanya, terima kasih. Ini masih hadir, ini full tetap. Di sini saya lihat nih, ada Pak Reza, Pak Ari Wibowo, Pak Bagus, Bu Mary, Bu Truli, Bu Umi, Pak Nasrullah, Bu Haning, Bu Yuni, Bu Ayu, Pak Riki, Pak Florisko, dan teman-teman semua. Ini kita semuanya mungkin dari JNT ada ya, Medan nih pasti ada juga, Manado, Balikpapan, Bali, sampai ke timur nih di JTT. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Jasa Marga ini diamanahi untuk mengoperasikan jalan tol. Kita punya tugas yang sangat mulia. Mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan dan kemaslahatan untuk masyarakat. Nah, ini teman-teman semuanya, seperti yang tadi disampaikan ya, jadi meskipun kita tetap harus beraktivitas nih, jalan tol tetap dibuka,
pelayanan ke masyarakat harus tetap berjalan, tetapi kita harus menjaga protokol kesehatan. Salah satunya yang tadi 3M itu ya. Jadi jangan pernah untuk melepas masker apabila kita bertemu dan berdiskusi dengan teman-teman sekerja dan juga di lingkungan di rumah, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, ada materi yang akan disampaikan. Silakan coba materinya di share, Ren. Silakan, Ren. Jadi materinya tidak terlalu banyak, mudah-mudahan ini bisa mereview. Jadi kalau tadi Dr. Reza memberikan gambaran kepada kita ya secara umum, nah apa gejala-gejalanya, penyebabnya apa, kemudian kronologi sampai saat ini, dan bagaimana kita melakukan kebiasaan yang baik, kebiasaan baru yang baik dengan menerapkan protokol pencegahan. Nah sekarang kita coba lihat bagaimana di Jasa Marga. Ya, silakan lanjut. Nah, ini kita lihat dulu ya. Jadi, sebegitu besarnya pandemi ini mewarnai kehidupan kita ini sampai banyak meme juga. Ini saya cariin yang atas ini untuk teman-teman di wilayah JMT nih. Wilayah Padalenyi dan sekitarnya. Nah, ini bahasanya bahasa yang mudah dimengerti nih untuk orang Jawa Barat. Tetapi ini memberikan gambaran ke kita dan mengingatkan kita semua untuk menerapkan pola hidup yang baik. Jadi kalau yang atas ini nih, kalau saya boleh translate, jadi kalau kondisi sekarang di kondisi pandemi itu pilihannya 3. Jadi kita nomor 1 itu menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan seperti tadi disampaikan oleh dokter ya. Kita kalau tidak ada kepentingan ya diam di rumah, bahkan olahraganya pun di rumah. Dan mengikuti apa yang diberikan, kemudian yang kedua ini kalau enggak ya kita bisa terkena dan masuk rumah sakit. Nah, lebih parah lagi apabila itu tidak kita patuhi, bahkan nanti mungkin berdampak yang sangat buruk buat kita. Tadi saya catat di dunia ini tadi 962.000 orang sudah meninggal karena pandemi COVID ini, dan di Indonesia angkanya sudah hampir 10.000. Jadi ini bukan angka sedikit ya, angkanya 10.000. Jadi ini luar biasa. Nah, kemudian yang di sebelah bawah juga ini untuk teman-teman di wilayah ini JTT Katijo nih. Jadi ya kita memang harus menjaga kesehatan. Lanjut. Ini kita coba ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman semuanya kita coba lihat pada posisi sekarang nih. Jadi sebelum ke apa yang sudah kita aplikasikan, apa yang protokol-protokol yang sudah menjadi acuan untuk kita sehari-hari tetap bekerja, tetapi menjaga protokol kesehatan. Nah, kita coba melihat dulu gambaran Jasa Marga akibat dampak pandemi ini. Nah, Ibu Bapak, teman-teman semuanya, bisa kita lihat nih di grafik ini. Jadi, dampak terbesar pandemi itu dirasakan oleh kita nih, oleh Jasa Marga dengan menurunnya volume lalu lintas yang sangat signifikan. Itu di bulan April dan bulan Mei. Jadi, kalau bisa ditunjuk ini di bulan April, dari tiap hari volume kendaraan yang melewati Jasa Marga itu sekitar 3 juta. Jadi per hari ini teman-teman semua nih, teman-teman di JMTO, itu dan kita semua ini sudah melayani 3 juta transaksi per hari. Nah, tetapi di masa pandemi kemarin awal-awal di bulan Maret, dan kemudian dampak PSBB yang luar biasa, kemudian mewajibkan kerja di rumah, kemudian tempat rekreasi ditutup, perkantoran ditutup, itu berdampak 50%. Volume kendaraan yang biasanya lewat di jalan tol kita itu berkurang. Nah, jadi di masa sekitar bulan April, bulan Mei, dari tadinya sebelumnya rata-rata di tahun 2019 itu volume kendaraan sekitar 3 juta kendaraan per hari, ini di bulan April dengan di bulan Mei itu volumenya menjadi 1,5 juta pendapatan, 1,5 juta kendaraan.
Nah ini teman-teman semuanya artinya apa? Buat jasa marga volume lalu lintas dikalikan tarif adalah pendapatan. Artinya pendapatan kita juga dalam sehari berkurang setengahnya. Nah, kemudian kita coba lihat ke sebelah kanan. Bulan Mei bukannya kembali, tetapi makin dalam. Jadi berkurangnya sudah lebih dari 50%. Nah, kondisinya agak membaik saat kita sudah mulai beradaptasi, kebiasaan baru sudah kita terapkan, masker kita gunakan, kemudian aktivitas sudah mulai sedikit-sedikit berangsur. Nah, bulan Juni itu volume kendaraan mulai naik. Tetapi ternyata kita bisa melihat bahwa yang terkena dan terpapar itu mulai luar biasa dahsyat di bulan Juni dan Juli. Sehingga PSBB kembali diterapkan, dan kita bisa melihat bahwa kondisinya di bulan Agustus, sesudah mulai recovery, itu dampaknya sekarang. Dengan yang terpapar semakin banyak, DKI menerapkan PSBB di minggu yang lalu, volume kendaraan ini teman-teman semuanya, yang kita harapkan sesuai dengan rencana ini yang kuning. Yang merah ini tahun 2019. Kita harapkan yang kuning, yang kita harapkan di tahun 2020 semakin mendekati kondisi semula, ternyata realisasinya di bulan Agustus dan September, itu yang garis putus-putus ternyata agak ke bawah. Nah, jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Jadi nomor satu, kondisi pandemi ini berdampak luar biasa ke semuanya. Mungkin kita bisa melihat di sekeliling kita yang tadinya bekerja, jadi tidak bekerja. Ada tetangga kita, saudara kita yang mendapatkan pendapatan penuh menjadi berkurang, menjadi tidak penuh. Dan yang biasanya bisa bekerja secara bebas menjadi nggak bisa bekerja dan menjadi di rumah, kehilangan mata pencarian. Nah, buat jasa marga pun, meskipun kita harus bersyukur bahwa jasa marga bisa bertahan sampai kondisi sekarang ini dengan cukup baik, tetapi dampaknya cukup besar. Nah ini teman-teman mungkin semuanya di JNT, di JMT, kemudian di JTT ya, semuanya teman-teman se-Indonesia nih jasa marga, itu bisa melihat bahwa sekarang manajemen itu mengetatkan untuk pengeluaran beban. Nah, salah satunya mungkin teman-teman yang biasanya ikut pelatihan ya, Mbak Lina ya. Ikut pelatihan diklat, biasanya kita sesekali dikirim oleh perusahaan diklat, bertemu dengan mitra-mitra yang lain dari BUMN yang lain di luar, di tempat tertentu, gitu. Misalnya kita biasa ke arah Sentul, kemudian biasa ke arah Tajur ya, di Pelindo. Nah, sekarang semuanya ditiadakan. Karena yang pertama tentu kita menghindari bepergian, menghindari bertemu berkerumun banyak orang, dan yang kedua tentu dalam rangka efisiensi. Nah ini mungkin teman-teman kita berdoa bersama dengan kondisi saat ini, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, cepat berlalu, ataupun kalau tidak bisa dihilangkan, kita bisa mengaplikasikan apa yang tadi Dr. Reza sampaikan. Kita bisa mengaplikasikan, mengadaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan baru yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman yang biasanya misalnya berkumpul sering malam-malam, bertemu banyak orang, nah sekarang sudah harus kita kurangi, harus menjaga jarak, menjaga stamina kita, olahraga harus kita perbaiki meskipun tidak harus di luar ya, bisa di rumah. Sehingga pola kebiasaan baru, hidup sehat, tetap bisa kita jalankan agar kita bisa tetap memberikan kontribusi yang terbaik untuk perusahaan kita, untuk masyarakat, untuk negara, tetapi kita aman. Jadi kita beraktivitas tetap nih teman-teman, di kantor kita itu ada yang bekerja WFH 2 hari, kemudian WFO 2 hari. Nah, mudah-mudahan itu semuanya bisa kita jalankan dengan baik, dan kita tetap bisa menjaga protokol kesehatan agar
kita bisa tetap sehat, tidak kena pandemi. Dan juga kesempatan ini nih teman-teman, karena sesuai dengan data kita masih ada teman-teman kita masih dalam pengawasan semuanya. Jadi ada yang sudah kembali sehat, tetapi ada yang masih dalam pengawasan, masa di rumah masing-masing ya, masa isolasi, dan ada juga beberapa teman kita di rumah sakit. Kita doakan semuanya semoga segera pulih, segera sehat, dan bisa kembali bersama kita bekerja kembali. Dan tidak ada ke depan dari kita semua yang terpapar pandemi ini. Selanjutnya mungkin kita lihat apa-apa yang sudah kita kerjakan bersama. Teman-teman semuanya, banyak sekali aturan dari pemerintah, banyak sekali aturan yang sudah kita keluarkan nih oleh direksi, lebih dari 15 surat edaran dan ada SK direksi, tetapi itu tidak ada artinya kalau tidak kita memahami apa yang saat ini kita alami dan bagaimana kita mengantisipasinya. Untuk itu kita coba lihat, kita mengajak kembali semua protokol untuk menjaga kesehatan ini kita lakukan. Nah, kalau untuk aplikasi penerapan protokol kesehatan di Jasa Marga, kita bisa melihat nih teman-teman semuanya. Jadi kalau mudahnya begini, kita bekerja itu, kalau Jasa Marga itu bisnisnya adalah bisnis utama, kita mengusahakan jalan tol. Kemudian yang kedua, ada bisnis pendukung, untuk mendukung pengoperasian jalan tol agar layanannya baik. Nah, salah satunya di rest area, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga kalau operasional, kita membagi apa yang kita lakukan untuk pencegahan penyebaran pandemi ini di wilayah operasional jalan tol, dan nanti yang kedua di wilayah rest area. Nah, ini teman-teman semuanya, aturan dari pemerintah sudah ada surat edaran dari Pak Menteri PUPera untuk kita menerapkan prosedur pencegahan penularan itu di jalan tol dan di rest area. Kemudian juga kita semuanya sudah memasang himbauan. Jadi himbauan ini tidak hanya untuk kita ya internal, tetapi kita juga mengajak masyarakat untuk menggunakan alat bantu keselamatan, alat bantu kesehatan. Kemudian di sepanjang ruas jalan tol kita bisa lihat ada spanduk-spanduk yang mengajak untuk menggunakan masker dan menjaga jarak. Nah, itu bentuk agar kita saling mengingatkan dan juga kita mengingatkan kepada masyarakat sebagai bentuk peran serta kita nih Jasa Marga bahwa kita mengajak untuk mencegah penularan ini. Kemudian beberapa lokasi yang selama ini digunakan untuk top up tunai itu ditutup. Kenapa? Karena untuk menghindari ada kontak langsung antara pengguna jalan dengan teman-teman petugas di lapangan, yang harapannya bisa mengurangi adanya potensi dan risiko penyebaran pandemi ini. Kemudian teman-teman JMTO di lapangan ini terima kasih menggunakan APD, kemudian juga sudah melakukan pembersihan peralatan-peralatan yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat, antara lain alat-alat reader di lapangan, kemudian peralatan lain, kemudian dilakukan penyemprotan desinfektan dengan baik, kemudian juga teman-teman petugas ambulan menggunakan sarana pengaman diri yang juga diharapkan menjadi alat bantu untuk mencegah terjadinya penularan. Nah, kemudian di selanjutnya juga kita bisa lihat foto-foto lain, misalnya di sebelah kiri atas, bahwa teman-teman juga jangan lupa dan jangan abaikan. Nah, kemudian kita ingatkan nih, petugas di lapangan yang membantu untuk pengecekan suhu. Nah, biasanya ini kita dibantu oleh petugas pengamanan. Kalau pengecekannya dilakukan tidak kedahi, kita beri penjelasan sesuai yang tadi Dr. Risa sampaikan, bahwa suhu tubuh itu direpresentasikan dan bisa mencerminkan suhu tubuh kita apabila pengukuran dilakukan di sinar ultraviolet untuk mengukur suhu, itu diarahkan ke dahi kita. Kemudian juga kita ada hotline untuk
pencegahan COVID-19. Ini teman-teman silakan dimanfaatkan apabila ada informasi, ada pertanyaan, atau ada hal lain terkait dengan pencegahan COVID-19, itu bisa memanfaatkan hotline yang disiapkan oleh teman-teman di Human Resources, teman-teman di HC. Nah, kemudian kita juga melakukan monitoring nih terhadap keseluruhan karyawan untuk memastikan mudah-mudahan jumlah karyawan yang terdampak, yang terpapar, bisa kita kendalikan dan mudah-mudahan bisa ditekan. Ke depan mudah-mudahan tidak bertambah kembali. Nah, untuk selanjutnya kita coba lihat apa-apa saja yang sudah kita lakukan bersama di rest area. Jadi kalau di rest area tentu saja kita upayakan agar pengunjungnya tidak berkumpul. Volume pengunjung terutama di masa kemarin saat Lebaran meskipun sudah dilarang, tapi tetap ada yang melakukan perjalanan jauh dan memanfaatkan rest area. Nah, kita ingatkan dengan memasang spanduk-spanduk bahwa berada di rest area jangan berlama-lama. Apabila ada yang berkumpul, teman-teman JMRB mengingatkan ke semua pengunjung untuk segera meninggalkan rest area. Kemudian jumlah parkir kendaraannya pun dikurangi. Dari yang semula 100% itu dikurangi menjadi setengahnya saja. Kemudian di fasilitas-fasilitas penyediaan makanan dan minum itu dipasang agar tempat duduknya juga tidak berdekatan. Nah, ini pemeriksaan kesehatan agar kondisi tubuh tetap baik, itu tetap dilakukan juga. Jadi tidak hanya di back office, tapi teman-teman lapangan juga melakukan hal yang sama untuk pengukuran suhu tubuh sebelum bertugas. Kemudian yang lebih penting lagi, kalau kita menerapkan tadi ya 3M, gunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan satu lagi mencuci tangan. Nah, ini fasilitas hand sanitizer, kemudian alat cuci tangan juga disiapkan di rest area dan di tempat-tempat pelayanan dan tempat kita kerja semuanya. Itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, teman-teman agar aware, saling mengingatkan agar pandemi ini tidak memapari kita semuanya. Untuk foto-foto rest area selanjutnya bisa kita lihat, tetap dilakukan prosedur standar penyemprotan desinfektan ini di semua back office ya sama. Kemudian di rest area juga sama, di kantor gerbang tol juga sama, dilakukan secara rutin. Nah, kemudian juga di musola, fasilitas musola dibatasi agar tetap bisa saling menjaga jarak. Nah, demikian juga di masjid-masjid yang digunakan untuk Jumatan dan untuk ibadah sholat wajib, itu dilakukan protokol kesehatan agar menjaga jarak, sehingga kita melakukan ibadah dengan tetap baik, tetapi protokol kesehatan tetap bisa dilakukan dengan baik. Untuk foto selanjutnya bisa kita lihat apa yang diaplikasikan di back office. Nah, kalau di back office ini, teman-teman semuanya, kita sudah melakukan pengetesan rapid test ke seluruh karyawan. Jadi kalau catatan yang saya punya itu, kita sudah melakukan tes rapid itu sebanyak 4.700 karyawan ya, atau 4.700 pengetesan untuk rapid test, dan untuk PCR swab ini sudah hampir 1.000. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu cara, salah satu upaya dan ikhtiar kita semua agar kita bisa sesegera mungkin mendeteksi kondisi karyawan dan mendeteksi agar pandemi ini tidak menyebar. Nah, kemudian di tempat-tempat bekerja, jadi selain menerapkan WFO, WFH, kemudian juga kita mengabsen dengan JM Klik ya, kemudian dibagi tugasnya juga dibagi shift yang berbeda, agar tidak di perjalanan tidak bertemu dalam waktu yang sama, menjaga jarak lebih terdukung, WFH-nya dioptimalkan, nah, sehingga di ruang-ruang kerja saat ini kita sudah mengaplikasikan
yang kerja di kantor itu sekitar 50%. Nah, kemudian juga di lift itu kapasitasnya kita kurangi hanya untuk 1 orang, kemudian juga disediakan hand sanitizer, kemudian penyemprotan desinfektan, dan juga sosialisasi tentang bagaimana protokol untuk pencegahan penyebaran dilakukan. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman semuanya di lingkungannya masing-masing, kita sudah melakukan ini semua, kita saling mengingatkan agar jangan sampai hal yang tidak kita inginkan ini terjadi. Jadi teman-teman, kalau kita di media-media ya, kalau melihat testimoni yang sudah terkena, itu luar biasa, terutama untuk yang umurnya sudah senior, dan untuk yang memang memiliki penyakit bawaan sebelumnya. Jadi si virusnya ini menyerang ke bagian tubuh kita yang lemah, dan kalau kita memiliki penyakit yang sebelumnya sudah ada, nah itu bisa berdampak fatal. Sehingga tadi yang meninggal sudah di Indonesia sudah hampir 10.000 orang. Nah, kemudian yang terakhir, setelah apa yang kita lakukan, kita juga berkontribusi untuk masyarakat ya, teman-teman ya. Jadi Jasa Marga dikomandani oleh Ibu Lucy, jadi grup head-nya Learning Institute, itu kita menjadi koordinator untuk posko BUMN di Jawa Barat. Jadi bisa dilihat nih oleh teman-teman semuanya, kita sudah ikut mendukung, tidak hanya di internal, memang keterbatasan selalu ada. Nah, tetapi kita juga ingin berbagi ini teman-teman. Jadi kita sudah ikut mendistribusikan hand sanitizer, kemudian masker, kemudian termometer infra, ada vitamin-vitamin, desinfektan, dan kita juga sudah menyerahkan ventilator ke pemerintah Jawa Barat ya, karena saat itu di wilayah Garut dan Tasikmalaya cukup kritis, sehingga dari Pak Gubernur itu meminta kepada posko di Jawa Barat yang kita koordinasikan itu untuk bisa menyediakan ventilator, dan alhamdulillah kita bisa mensupport 1 ventilator untuk kepentingan rumah sakit yang ada di Jawa Barat. Kemudian juga baju APD, kemudian handscoon, handsop, alat semprot, sepatu bot. Nah, ini semua peralatan-peralatan yang juga kita berikan, tidak hanya kita siapkan untuk teman-teman operasional, tetapi sebagian itu kita juga berikan ke masyarakat. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan hikmah dan berkah untuk bisnis kita di Jasa Marga, dan juga kita senantiasa diberikan sehat walafiat dan tercegah dari pandemi ini. Dan slide yang terakhir, Ren. Jadi masih foto. Nah, ini teman-teman sebelumnya, Ren. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini teman-teman semuanya nih, saya ingin highlight foto yang sebelah kiri atas. Jadi di sebelah kiri atas ini kita mewakili posko Kementerian BUMN, posko BUMN yang ada di Jawa Barat. Kita memberikan sumbangan 1 alat yang tadi ya ke Gubernur Jawa Barat. Nah, ini diserahkan oleh Bu Lucy. Nah, teman-teman, sebagai informasi, saat pemberian penyerahan, Bu Lucy selain sebagai koordinator posko Jawa Barat, beliau menjabat sebagai grup head-nya di Jasa Marga Learning Institute. Nah, saat ini alhamdulillah Bu Lucy sudah diberi amanah oleh Kementerian BUMN menjadi direktur di BUMN lain. Jadi sudah menjadi direktur sumber daya manusia di Surveyor Indonesia. Nah, ini teman-teman mudah-mudahan jadi penyemangat kita semua nih di Jasa Marga, bahwa insan Jasa Marga, roadster Jasa Marga juga sudah dipercaya untuk ikut menjadi pimpinan puncak di BUMN yang lain. Nah, teman-teman, silahkan kalau ingin informasi lengkap, akses di Instagramnya Official Jasa Marga. Nah, mudah-mudahan teman-teman nih yang ada di sini nih 465 ya, mudah-mudahan semuanya sudah ikut menjadi follower Instagramnya Jasa Marga. Kalau yang belum, agar ikut
karena di Instagram tersebut ada informasi-informasi perusahaan yang bisa menjadi acuan kita semua apabila kita diminta informasi oleh tetangga, saudara, karena semua informasi yang dilakukan oleh Jasa Marga kita bisa juga akses di Instagram, bisa kita dilihat di channel YouTube, kemudian bisa lihat di Twitter Jasa Marga juga, dan kita ada miles yang internal dan ada juga yang majalahnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Slide terakhir, Ren. Ini mengingatkan kembali kita harus menjaga protokol kesehatan, dan salah satu yang harus kita lakukan, seperti yang tadi disampaikan ya, 3M yang paling utama adalah memakai masker. Nah, ini dalam rangka kita aware terhadap sekeliling kita nih di lingkungan Jasa Marga. Teman-teman, kalau yang sudah mengakses Instagram Jasa Marga nih, ini kuis yang kedua nih. Jadi kuis yang kedua, kalau yang sudah mengakses Instagramnya Jasa Marga, di Instagram Jasa Marga ada sosialisasi untuk menggunakan masker dan menerapkan 3M yang tadi ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, salah satunya adalah memakai masker. Nah, teman-teman bisa tuliskan di chat. Jadi di Instagram itu ada beberapa tokoh dan ada public figure yang mensosialisasikan penggunaan masker. Nah, teman-teman cukup tuliskan satu saja. Ayo, nah, wah ini udah mulai nih, udah mulai. Oke, nah itu teman-teman mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya, apabila kita akan ada diskusi, di sini ada juga mungkin nanti dari teman-teman HC yang bisa berdiskusi dan memberikan masukan kepada kita semua apabila ada yang akan ditanyakan dan didiskusikan. Waktunya sudah saya manfaatkan nih, Mbak Lin. Udah sekitar 25 menit ya, hampir setengah jam. Nah, mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat, dan jangan lupa 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan kita selalu mencuci tangan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Lina. Silakan Mbak Lina. Makasih Mbak Lina. Baik, terima kasih sekali Pak Agus atas paparannya yang luar biasa. Bapak Agus juga tadi mengingatkan kita semua seluruh roster Jasa Marga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, dan di akhir paparannya tadi Pak Agus juga mengingatkan kita semua untuk tetap berikhtiar, berdoa semoga kita semua dapat melewati pandemi COVID-19 ini sesegera mungkin, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan dengan sesegera mungkin juga gitu ya kita tetap memberikan kinerja yang terbaik untuk perusahaan sehingga perusahaan kita dan juga kita semua dapat survive melewati ini semua bersama-sama. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti acara Virtual Learning JM Talk episode 12 kali ini, dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara JM Talk kali ini terdapat kesalahan yang tidak kami sengaja. Demikian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan Bapak Ibu.